karena salah kaprah gitu aja. Darusan yang ada di sekitar kita itu tidak sesuai prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, sukses, berkah, optimis selalu. Quran identik juga dengan bulan Ramadan. Maka malaikat Jibril dan kanjeng Nabi Muhammad SAW mudarosah setiap malam Ramadan. Nabi Muhammad dan malaikat Jibril mudarosah, tadarusan, hilir gantian. Kanjeng Nabi baca, malaikat Jibril mendengarkan, malaikat Jibril membaca, Nabi mendebarkan, dan seterusnya seperti itu. Itu yang pas. Lah, yang lazim diperdengarkan di malam Ramadan kebanyakan, menurut survei yang saya sering melihat ya, di kalangan masyarakat, itu bukan mudarasah, tapi satu membaca Quran, yang lain di luar masjid di musola. Masjid itu dewi-dewi, nanti gantian gitu. Itu bukan mudarasah, apapun namanya, apa tilawahul Quran, tilawahul Quran dan sebagainya. Apakah itu menyalahi Pak? Ya enggak, baca Quran ya baik. Malah itu menjadi hal yang sangat religi. Malam-malam Ramadan ramai di musola, di masjidnya dan sebagainya. Maka orang membaca Quran di bulan Ramadan memang yang terbaik mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Mudarosah. Mudarosah itu prakteknya sebenarnya mudah. Kumpul melingkar, dibuat halakoh istilahnya. Nanti satu baca dulu setiap 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, bergantian. Itu lebih baik. Maka orang yang bermudarosah itu kenapa lebih baik daripada yang baca sendiri? Karena ada 3 pahala. Tadarusan yang sesuai dengan Nabi dan malaikat Jibril dipraktekkan. Itu menjadi 3 pahala yang tidak dimiliki oleh orang yang baca. Apa itu? 1, membacanya. Bagian lagi membaca, dia membaca. Yang kedua, pahala mendengarkan. Itu penting. Faiza Al-Qur'anu fastami'u. Disuruh mendengarkan. Umumnya bukan cuma di darusan malam Ramadan, umumnya kalau kita kemana-mana di masyarakat kita masih belum menyentuh. Saya dengarkan cerita orang-orang Arab, orang-orang Timur Tengah yang memang punya hirah membaca Quran. Jadi kalau ada orang membaca Quran, berhenti dan sebagainya. Acara kedua biasanya baca Al-Quran, ayat surat Quran dan sholawat Nabi. Itu semuanya dia menyentuh, meresapi dan sebagainya. Karena mereka paham gitu. Atau mungkin karena merasakan intinya atau maknanya atau kandungannya. Maka berbahagia sekali kita, kebanyakan di orang Jawa, karena tidak mengerti, tidak memahami, itu maka diambil biasa. Bukan menjadi satu kenikmatan sebenarnya, tapi karena faktor kita sering membaca ayat yang dibaca menjadi Allah. Biasanya seperti itu. Kalau ada mubalik membaca ayat Quran dengan lantunan, biasanya para mustami'in pendengarnya itu sering membaca Allah, dan itu sudah bagus.
Pahala yang ketiga ini itu karena kalau ada salahnya kita yang membaca atau salahnya orang lain yang membaca, koreksinya itu banyak. Taruhlah 3 orang garusan, kalau satu salah maka ada 2 orang yang mengkoreksi. Kalau ada 5 orang maka ada 4 orang yang mengkoreksi juga. Dan itu akan lebih baik. Baik, ada 3 pahala orang yang garusan Al-Quran. Sekali lagi, bukan salah kaprah, karena salah kaprah gitu aja. Garusan yang ada di sekitar kita itu tidak sesuai praktek. Maka ketika orang garusan saja setengah jam saja di speaker, itu akan lebih berbobot, punya 3 pahala daripada yang katanya garusan tapi bacanya sendirian, yang lain pada wudhu pada masjid di luar sampai jam 10 jam 11, lebih dari 2-3 jam. Saya kira perlu dirubah mindset kita membaca Quran yang berkualitas. Garusan itu bukan membaca one by one, tapi adalah buat grup 3, 4, 5, 6 orang, mungkin beberapa gantian terus seperti itu. Grup 1, grup 2, grup 3, halaman 1, halaman 2, halaman 3, jam sekian sampai jam sekian halaman pertama, halaman 2 jam sekian sampai sekian, halaman 3 jam sekian, selesai macete bareng, posing macane akeh ora kentekan jajan. Itu bisa enak untuk diaplikasi. Maka membaca Quran sebaiknya ba'da sholawatin maktubah, walaupun hanya beberapa ayat itu saja. Dan kalau kita sudah membaca aurat atau zikir yang di situ ada Qurannya, maka itu lebih baik. Kita sering mendengar ada istighosah, ada rawatib, pembacaan, mujahadah, dan lain sebagainya. Maka di situ ada ayat-ayat Quran. Kalau bisa untuk diamalkan secara kontinu akan lebih baik. Maka carilah, kalau kita mempunyai wiridan yang baik, wiridan yang di situ ada ayat untuk mengeksplor hati kita dengan bacaan Quran itu. Setiap saat, setiap waktu dibaca lebih banyak, istiqomah itu akan lebih baik. Membaca Quran dengan yang ada di istighosah, di mujahadah, di rotib, hadat, opos, dan sebagainya, itu akan lebih punya efek yang kuat daripada kita membaca tidak istiqomah. Membaca Quran, katanya orang bisa one day one juz, kalau enggak one day setengah juz, kalau enggak one day seperempat juz, dan lain sebagainya. Dan yang sering muncul di grup-grup WA, ada grup membaca Quran sekhataman, nanti si bulan milih, saya milih juz 2, juz 3, saya milih juz 4, juz 5, membacanya di masing-masing tempat rumahnya, tapi tertulis sudah dibaca sekian. Apa itu saat ini? Wow, tidak masalah, tidak masalah. Tapi ini yang sering menjadi kesalahan. Ingat, kalau membaca Quran itu sebuah suatu kepentingan buat kita, kenapa harus lewat grup? Walaupun itu tidak masalah, tapi akan lebih baik kalau memang bacaan Quran kita mesti dari jalan untuk kita, untuk Allah, untuk kita, bukan untuk karena lagi tren membaca Quran one day one juz di dalam. Bukan maksud saya mendiskreditkan hal seperti itu, tapi boleh menghadapi
tapi yang tertentu. Walaupun hanya sekacak atau sedikit tapi rutin itu dibaca terus, itu akan jadi berdampak, menjadi sifat tambah, menjadi obat dan sebagainya. Kualitas membaca Al-Quran dengan dipahami sedikit-sedikit maknanya itu lebih baik daripada dengan tata caranya. Sehat, sukses, berkah, optimis selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.